Nama saya Nurmeli. Aku tumbuh dan besar di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ayah saya seorang pelayar. Bapak, Meli sudah mau lulus SMA. Meli, ada BSOC nih, kamu tidak berminat ikutan kah? Hai Mel, ini laptopnya aku pinjamkan. Ditambah dengan jaringan internet yang susah di kampung saya, akhirnya saya berhasil terdaftar menjadi salah satu peserta beasiswa OSC. Nama saya Dandi Nofriansyah dan saya berasal dari Sumatera Barat. Dandi, kamu harus kuliah ya nak. Seperti anak-anak lainnya, saya memiliki mimpi untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melihat keadaan ekonomi keluarga, saya mengurungkan niat. September 2018 adalah kali pertama saya mendengar tentang beasiswa OSC. Dengan laptop dan uang 180.000 yang saya pinjam dari teman, saya akhirnya bisa menapakkan kaki dan berjuang seorang diri demi membanggakan keluarga. Putra-putri Indonesia, generasi bumi pertiwi, mimpi mereka adalah cita-cita bangsa dan negara. Seluruh anak bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu dia pemirsa semua program Online Scholarship Competition atau OSC Medcom.id 2019 yang sudah dibuka loh. Udah dibuka ya dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 November 2019. Nah Vin, sebenarnya sudah sejauh mana sih progresnya hingga saat ini? Langsung saja pemirsa kita akan berbincang dengan Bapak Muhammad Mirdal Akib dan juga ada mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa OSC yang tahun lalu nih. Ada Yolanda Tasya Amalia. Selamat pagi Yolanda, Pak Mirdal, apa kabar? Selamat pagi Pak Mirdal. Oke Pak, ini sampai diingatkan juga ya Pak ya, ini kan kepada masyarakat semua juga bahwa pendaftaran masih sampai tanggal 7 ya, 7 November ya. Seberapa pentingnya Pak untuk kepada pemirsa semuanya, orang tua semuanya, pentingnya mendapatkan beasiswa dan juga pendidikan bagi anak Indonesia Pak? Hari ini kalau kita tahu jumlah anak didik SD kita ada sekitar 6 jutaan, 16 jutaan. Naik ke SMP, SMA sekitar 4 juta, 5 juta. Sementara yang lulus ke perguruan tinggi cuma sekitar 400.000. Jadi cukup jauh variansnya. Ada dua kendala biasa. Satu ekonomi, yang kedua demografi. Demografi pun belum tentu mendapatkan kualitas pendidikan dengan skala yang memadai, dengan kualitas yang baik. Makanya kami dari Media Group, khususnya Medcom, kemudian melakukan terobosan
Kamu terima OSC beasiswa yang ini tahun lalu ya kamu ya? Tahun 2017. 2017 ya, sorry. Sekarang kamu ada di kuliah di mana sekarang? Universitas Al-Azhar Indonesia. Al-Azhar. Ambil jurusan apa? Hubungan internasional. TOS. Sama ya. Awalnya kamu tahu informasi dari OSC ini gimana sih? Waktu itu pas kelas 3 SMA, jadi kan sudah mulai memikirkan lebih jauh bakal kemana nih nantinya. Sebenarnya sudah ada plan sebelumnya. Terus tapi kan tetap harus ada rencana cadangan kan. Terus kebetulan mama ngelihat ada iklan TV tentang beasiswa OSC ini di Metro. Terus pas aku pulang sekolah langsung mama bilang, ini coba aja ikutan beasiswa ini, siapa tahu rezeki. Terus gimana tuh? Langsung pede nggak waktu itu buat daftar? Mikir-mikir dulu, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak, nggak tahu perlu menimbang-nimbang banyak juga karena mama sudah kasih restu, ya udah langsung daftar. Yang membuat kamu menimbang-nimbang dulu tuh apa waktu itu? Bisa nggak sih? Soalnya kan pasti banyak banget orang yang ikut beasiswa ini dan agak kurang percaya diri kayak gitu. Nah, nggak kurang percaya diri. Kenapa? Iya, waktu ujian pertama emang apa waktu itu? Pas pendaftaran sekarang nih, tahap awal. Waktu itu ada beberapa pelajaran, TPA ada, matematika, ilmu pengetahuan sosial, yang kayak pelajaran-pelajaran sekolah kayak gitu. Itu waktu tahun kamu. Nah, untuk tahun ini Pak Mirdal, ini apa saja nih stepnya? Sama nggak seperti yang tahun yang lalu? Hampir sama, nggak berbeda. Pendaftaran kita tutup tanggal 5 November. Kemudian tesnya serentak tanggal 19 November. Yang membedakan tahun ini karena kami menyiapkan tryout. Tryout online 2 kali. Jadi sebenarnya lebih dimudahkan lagi. Itu setelah tanggal 7 November? Enggak. Sekarang dalam proses ini. Dalam proses ini bisa masuk ke osc.medcom.id untuk mengikuti tryoutnya, latihan. Itu kita lakukan 2 kali. Tapi harus didaftarkan dulu kan? Harus daftar dulu, harus jadi peserta dulu. Jadi peserta dulu. Nah, tesnya sendiri akan dilakukan tanggal 9 November 2019. 2 sesi. Syaratnya cuma 1, internetnya harus yang stabil. Dan bisa try out latihan ya langsung ya. Waduh, menarik nih. Dan kita juga mau tanya juga ke Yola, ini bagaimana pengalaman juga tips triknya nih Marvin? Betul sekali. Tapi kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Yolanda, kamu itu asli rumah di mana berarti? Aslinya di Kalimantan Tengah. Oh gitu, Palangkaraya kamu? Iya, di Palangkarayanya asli. Di sana. Wow, oke. Terus kamu tahu info itu, kamu kemudian coba-coba daftar langsung kemudian di sana. Teman-teman kamu sekitar juga ada yang lihat kamu kayak yang, wah bisa juga gitu, ada nggak? Iya, ada. Dari sekolahku ada cukup banyak anak yang ikutan tes OSC ini waktu tahun aku. Waktu itu ada berapa yang keterima akhirnya? Dari yang ke Al-Azhar cuma aku. Kalau yang kampus-kampus lain ada juga yang keterima lumayan beberapa. Ada sekitar 5 atau 4. Oke, nah waktu itu pas kamu sudah mendaftarkan diri, sudah keterima, itu kamu cerita ke orang tua seperti apa? Mereka benar-benar udah, wah alhamdulillah nih. Oh bener nih, udah bener jalannya nih. Sudah bisa bebas beban semuanya. Mungkin ada orang tua yang mikir, aduh nanti beasiswa tetap harus mikirin living cost-nya, terus nanti ada juga transportasi gitu. Biaya hidup gitu, mikir juga berarti ya waktu itu ya? Iya, waktu itu mikir juga, apalagi ini di Jakarta kan, jadi biaya hidupnya lebih tinggi gitu. Tapi karena emang sudah ditanggung biayanya, biaya kuliah sudah ditanggung oleh pihak OSC-nya, jadi alhamdulillah insya Allah bisa ditanggung kok yang untuk kehidupan. Oke, Pak Mirdal, berarti selain dari biaya pendidikan kuliah sampai selesai, living cost pun juga ini ya Pak ya? Jadi kami per tahun kemarin, Media Group juga mengcover living cost untuk anak-anak didik yang lulus OSC yang kategori tidak mampu secara ekonomi. Nah, kita berkewajiban untuk mensukseskan program ini sampai selesai. Karena rata-rata dari mereka tuh berprestasi. Ada yang kami cover itu umpamanya, mohon maaf, anak dari nelayan, ada yang anak dari asisten rumah tangga, tapi IPK-nya bisa 4. Nah, ini untuk bisa mendapatkan bantuan ini apakah dari anak-anaknya inisiatif sendiri untuk mendaftarkan, untuk meminta, atau memang sudah dibidik ini dari tim media? Begitu lulus kita lihat sebenarnya mana dari mereka, karena mereka menampilkan juga profil keluarga kan, mana yang kira-kira tidak mampu. Kemudian dari tim Medcom melakukan survei, kemudian tanya jawab, setelah itu kemudian baru diputuskan untuk dapat. Oke, berarti perlu membuat surat untuk keterangan tidak mampu. Betul. Gitu? Perlu juga berarti ya membuat surat seperti itu. Pertama mengajukan SKTM dulu, surat keterangan tidak mampu, baru kemudian proses berikutnya.
Pak, tapi sebenarnya kemudian sekarang kan dikatakan total ada berapa universitas yang 21 berarti ya. Apakah untuk kedepannya ini OSC akan semakin melebarkan jangkauannya gitu kepada banyak sekali universitas atau seperti apa, Pak? Iya, tahun ini kita masuk ke Pulau Sulawesi. Jadi ikut bergabung Universitas Muslim Indonesia, Universitas Warmadewa di Bali juga, dan Universitas Fajar di Makassar. Kenapa sampai Sulawesi? Karena kami ingin lebih memudahkan akses terhadap pelajar-pelajar di Indonesia Timur agar bisa lebih dekat ke perguruan tinggi yang terdekat yang mereka bisa dapat. Yang kedua, penting sekali karena Indonesia Timur juga menyumbang bonus demografi yang cukup besar nanti. Kita pengen agar bangsa ini ke depan lebih diwarnai dengan berbagai macam dari kita warna. Nah itu makanya kemudian kita melebarkan sampai ke sana. Dan alhamdulillah tingkat partisipasi cukup tinggi dari Indonesia Timur. Oke, untuk misalkan seperti Yolanda dari kawasan Kalimantan, kemudian Sulawesi, Sumatera, dan juga Indonesia bagian timur, itu termasuk banyak juga tidak Pak setiap tahunnya untuk peningkatan jumlah pesertanya? Ya cukup tinggi. Cukup tinggi. Kita punya banyak dari Papua. Dari Papua ya kemarin ada yang dari Papua masuk ke bahkan masuk ke Al-Azhar, terus masuk juga ke Universitas DSTT Telkom juga ada, Universitas Telkom, ada di Presiden University juga, jadi cukup banyak dan tidak kalah dengan anak-anak di belahan Indonesia lainnya. Mereka punya IPK bisa 3,9. Ya, jadi sebenarnya yang penting mereka diberikan akses pendidikan, mereka kemudian bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan saudara-saudaranya yang lain. Coba kita ke Yola juga nih, Pak Mirdal. Kita tanya nih, perbedaan apa sih yang kamu alami sebelumnya kan kamu di Kalimantan, sekarang kamu di Jakarta. Ini apa nih manfaat atau mungkin shock gitu ke Jakarta? Ceritain itu pengalamannya. Kalau culture shock sudah pasti ada. Lihat dari yang Kalimantan yang suasananya kayak gimana, terus ke Jakarta yang kayak gimana. Tapi setelah beberapa bulan belajar juga untuk beradaptasi dan alhamdulillah kerasan banget sekarang di sini. Dan kamu merasakan sekali manfaat dari OSC ini ya, kemudian membantu kamu sekali. Ada beberapa bentuk pendampingannya juga dan teman-teman lain juga yang juga sama OSC pun juga merasakan dampaknya juga berarti ya di situ ya. Pak, terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat Indonesia, orang tua sekarang yang menyaksikan, mungkin anak-anak juga mungkin sekarang menyaksikan, untuk mau bersama-sama tujuannya kita membuat pendidikan Indonesia semakin tinggi juga, membuat akses pun juga sekarang sudah dipermudah. Mohon himbauannya Pak kepada masyarakat semua untuk sama-sama kita majukan Indonesia, Pak. Hari ini mulai hari ini sampai tanggal 5 November, mari kita daftarkan anak-anak kita ke osc.medcom.id untuk ikut beasiswa full, mulai dari seluruh biaya kuliah sampai selesai 8 semester. Kenapa penting sekali? Karena kita penting sekali mempersiapkan anak-anak kita. 20 tahun dari sekarang anak-anak kita akan mewarnai kepemimpinan di Indonesia. Dan 20 tahun dari sekarang ada apa? Ada Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Baik. Kita berharap pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara yang benar-benar maju dan sukses. Gitu. Betul. Dan semangat dulu, daftar dulu ya. PD dulu. PD dulu ya pokoknya. Siap. Terima kasih Pak Mirdal, terima kasih Yola sudah hadir di Sapa Indonesia hari ini. Baik, dan kami masih akan kembali dengan informasi lain untuk Anda usai tangis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.